Penggeledahan dilakukan dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Dia masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi, dimakan matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munafir Syarif dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, jurusan Hukum Keluarga Islam, dengan NIM 250-250-701-005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan dan persamaan suap menyuap, pemerasan, dan gratifikasi, dan apa saja contoh-contoh kasusnya. Yang pertama, perbedaan suap menyuap. Suap menyuap adalah pemberian atau penerimaan uang, hadiah, atau janji tertentu agar seseorang, biasanya pejabat, melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Ada kesepakatan jelas antara pihak yang memberi dan yang menerima, dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 31/1999, Jo Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Tipikor pasal 5 dan 6 dengan sanksi penjara hingga 5 tahun untuk pemberi dan hingga 20 tahun untuk penerima. Yang kedua, perbedaan pemerasan. Pemerasan adalah tindakan memaksa orang lain menyerahkan uang, barang, atau haknya dengan menggunakan ancaman kekerasan atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara melawan hukum. Unsur utama di sini adalah paksaan dan ketidakrelawanan korban. Dasar hukumnya ada di KUHP pasal 368 dan 369 dengan sanksi penjara hingga 9 tahun jika menggunakan kekerasan atau hingga 12 tahun jika dengan ancaman pencemaran nama baik. Dan yang ketiga, gratifikasi. Perbedaan gratifikasi adalah pemberian uang, barang, atau fasilitas yang diberikan secara luas, biasanya tanpa kesepakatan yang eksplisit pada saat diberikan, namun bisa dianggap sebagai suap jika tidak dilaporkan dan terkait dengan jabatan atau wewenang seseorang. Dasar hukumnya juga ada di Undang-Undang Tipikor pasal 12B dan 12C. Jika tidak dilaporkan, dikenai sanksi seperti suap menyuap, namun jika dilaporkan, status kepemilikan ditentukan oleh KPK.
kebersamaan suap menyuap, pemerasan, dan gratifikasi. Yang pertama, semua merupakan perilaku tidak etis dan sebagian besar dilarang oleh hukum di Indonesia. Yang kedua, bisa melibatkan nilai yang ditukar atau adanya tekanan terkait kepentingan tertentu. Dan yang ketiga, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan lembaga di negara ini. Dan adapun contoh kasus suap menyuap, pemerasan, dan gratifikasi. Contoh kasus suap menyuap. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019 sampai 2024, Sahat Tua P. Simanjuntak, diduga menerima suap sekitar 5 miliar terkait pengelolaan dana hibah provinsi. 2 orang yang memberikan suap telah divonis penjara 2 tahun 6 bulan. Dan sedangkan contoh kasus pemerasan, beberapa orang komplotan yang mengaku sebagai polisi gabungan ditangkap karena memeras korban di Jawa Timur. Selain itu, 2 oknum wartawan di Jombang juga menjadi tersangka karena melakukan pemerasan terhadap beberapa desa. Dan adapun contoh kasus gratifikasi, EKS pegawai BPOM ditetapkan tersangka karena menerima gratifikasi senilai 3,49 miliar sekaligus melakukan pemerasan, dan berkas perkaranya sedang disiapkan untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung. Jadi, di balik tahta keadilan tersembunyi kesalahan hukum yang rusak untuk kebenaran penyakit korupsi, merusak struktur, membuat yang benar menjadi salah. Keadilan yang seharusnya menjadi tontonan hidup ini yang lemah, namun hukum menjadi alat untuk kaya yang bawah dan memiskinkan yang miskin. Di tengah kekacauan masih ada harapan untuk memperbaiki dan mengembalikan keadilan, namun dengan keberanian dan tekad yang kuat untuk melawan korupsi dan mengembalikan kebenaran. Mari kita bersama-sama memperjuangkan keadilan dan mengembalikan hukum yang telah rusak agar keadilan dapat ditegakkan kembali dan hukum dapat ditegakkan dengan benar. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata, karena kesempurnaan adalah milik Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertahan kuat apa perlu